اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha bi annahu kana awwala man sanna al-qatla. Muttafaqun alaih. Itu betul ya? Masih tentang bab daripada fima sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan, yakni balasan dari orang-orang yang memulai pekerjaan-pekerjaan yang baik ataupun balasan daripada orang yang mengerjakan pekerjaan yang jelek. Hadis yang kedua yaitu muttafaqun alaih, disepakati kesohihan hadis ini oleh dua ulama hadis, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Didapatkan ini hadis dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman, tiada suatu jiwa yang terbunuh dia zulman dengan cara zalim. Tidak ada daripada suatu jiwa seorang yang terbunuh dia dengan cara penganiayaan illa kana ala ibni Adam, kecuali adalah atas anak Adam al-awwal, yang pertama, anak Nabi Adam yang pertama, yaitu maksudnya siapa? Qabil, ya, kiflun min damiha, maka dia itu menanggung daripada pembunuhan itu, li'annahu kana awwala man sanna qatla, karena bahwasanya adalah dia orang yang pertama melakukan daripada pembunuhan. Masya Allah. Terjadinya pembunuhan yang pertama kali itu dilakukan oleh siapa? Oleh Qabil, putra daripada anak yang pertama daripada Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa min nafsin tuqtalu zulman, tidak ada di antara seseorang yang meninggal dunia, terbunuh dia dengan cara zalim, dengan cara teraniaya, illa kana ala ibni Adam, kecuali adalah anak daripada Nabi Adam itu al-awwal, yang pertama,
itu pun dia akan terkena imbas daripada perbuatan pembunuhan ini. Padahal dia melakukan pembunuhan enggak, ya, orang lain yang melakukan pembunuhan tapi dia kena imbas dosa. Kenapa demikian? Li'annahu kana awwala man sanhar qatla, karena bahwasannya anak Adam yakni Qabil itu adalah orang yang pertama melakukan perbuatan apa? Pembunuhan. Masya Allah. Dia yang awal-awal, ya. Dia yang awal itu dia melakukan pembunuhan. Jadi Qabil lah orang yang pertama membunuh Habil. Kenapa demikian? Karena ada satu hal, karena ada sifat hasud, dengki antara Qabil dengan Habil. Awal putra-putra Nabi Adam itu lahirnya selalu kembar. Ya, anak-anak tahu kalau lahir selalu apa? Kembar. Kembarnya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Nah yang pertama Qabil ini dia lahir kembar sama adiknya perempuan. Kemudian lahir lagi Habil, adiknya, saudara kembarnya juga perempuan. Nah terjadilah proses pada saat itu perkawinan. Jadi perkawinan silang. Qabil dapat adiknya si Habil, Habil dapat istrinya, adiknya Qabil. Ternyata ada rasa kedengkian tumbuh di situ oleh Qabil. Kenapa? Karena dia lebih tertarik sama adik kembarnya sendiri. Karena adik kembarnya rada-rada apa? Rada-rada beningan dikit, ya, rada-rada cakepan. Jadi dia lebih senang kepada adiknya sendiri dibandingkan sama adiknya Habil. Nah, dapat adiknya Qabil, iri dia. Jadi hasud ini, hasud itu, dengki itu adalah dosa yang pertama. Kata Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada 3 dosa pertama yang terjadi di muka bumi. Ada 3 dosa. Yang pertama, dosa yang pertama itu adalah at-takabbur, sombong, al-kibr. Itu dosa yang pertama. Yang kedua, dosa yang pertama terjadi juga pada saat itu adalah al-hirsu, rakus, serakah. Yang ketiga adalah dosa yang terjadi di awal itu adalah al-hasad, yaitu dengki. Itu dosa yang pertama terjadi dari sejak pertama. Yang pertama, kibru, sombong. Jadi sombong adalah dosa yang pertama. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan sombong itu adalah yang pertama kali yang melakukan sombong itu adalah iblis laknatullah alaih. Itu yang pertama, yang melakukan dosa sombong. Jadi kalau sekarang ada orang yang sombong, terlambat. Karena udah didahului sama siapa? Iblis. Udah didahului sama iblis. Jadi iblis yang pertama kali sombong. Makanya dia diusir daripada surga. Iblis itu bukan karena iblis itu tidak taat sama Allah, enggak. Iblis diusir oleh Allah, dikeluarkan dari surga bukan karena iblis itu tidak beribadah kepada Allah, enggak. Kalau bicara taat benar iblis. Kalau bicara rajin, yang rajin benar iblis. Luar biasa. Sampai-sampai satu riwayat mengatakan bahwa iblis itu kalau ibadah dia sujudnya itu ribuan tahun.
Sekali sujud ribuan tahun iblis. Hanya sekali sujud, tapi ribuan tahun. Makanya dalam syariat kita, satu-satunya dalam ibadah sholat, semua gerakan itu semuanya satu, kecuali apa? Sujud. Sujud dalam satu rakaat itu dilakukan berapa kali? Dua kali. Yang lain satu. Dalam setiap rakaat, berdiri satu, ruku satu, i'tidal satu, semuanya satu, kecuali sujud. Sujud dalam satu rakaat dilakukan dua. Makanya ada duduk di antara dua sujud. Kenapa kok dua kali syariat kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sembahyang itu dua kali sujud? Supaya tidak menyerupai dengan ibadahnya iblis laknatullah alaih. Karena iblis sujudnya sekali, ya. Karena iblis sujudnya sekali, maka dulu. Jadi dikeluarkannya iblis dari surga oleh Allah bukan karena iblis tidak taat, enggak. Bukan karena iblis tidak ibadah. Iblis itu ibadahnya luar biasa, bahkan dipercaya sama Allah. Sampai-sampai iblis mendapat julukan itu khazinatul jannah. Iblis dapat julukan khazinatul jannah. Kalau bahasa kita bendahara surga. Ke surga ada bendaharanya. Biasanya kalau orang yang dijadikan bendahara ini orang yang dipercaya atau tidak dipercaya? Orang yang dipercaya untuk memegang semua aset-aset, uang dan lain sebagainya, mengatur daripada tuh, saking dipercayanya iblis, jadi dia dapat julukan khazinatul jannah, bendahara surga. Sudah jagain. Kapan? Sebelum ada Nabi Adam. Paham maksudnya? Sebelum Nabi Adam diciptakan, dia dipercayakan. Tapi ketika Allah ciptakan Nabi Adam, di situ ya, ketika semua disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sujudlah semuanya kecuali siapa? Iblis. Iblis nggak mau. Ya, iblis nggak mau. Kenapa? Sombong. Masa saya yang harus sujud sama Adam? Dia dong yang sujud sama saya. Begitulah kira-kira. Saya ini lebih awal diciptakannya dibandingkan Adam. Saya ini senior, Adam junior. Masa saya yang harus sujud sama dia? Dia yang sujud sama saya. Begitulah kira-kira. Yang kedua alasannya, kata iblis, saya diciptakan oleh Allah dari unsur yang lebih hebat daripada Adam. Kalau Adam diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari apa? Jadi unsur aku lebih hebat dibandingkan dia, maka dia yang harus sujud kepada. Sombong dia. Nah, karena kesombongannya inilah makanya iblis akhirnya dia diusir. Nah, itu jadi yang pertama kali untuk melakukan dosa sombong adalah iblis. Jadi iblis pernah ngerasain nikmatnya surga? Pernah? Pernah. Dia pernah merasakan itu, keindahan, kenikmatan surga, semuanya segala macam sebelumnya. Makanya ada kekhawatiran iblis. Ketika iblis dia bersikukuh dengan kesombongannya, biarin dah nggak apa-apa, raka dan asal jangan sujud sama Adam. Nggak apa-apa, saya siap, gitu. Tapi perjalanan waktu dia tahu bahwa yang namanya neraka itu tempatnya enak atau tidak? Nggak enak, panas, bau, apa segala macam, tak ada kenikmatan. Takut juga di iblis. Ada rasa takutnya juga. Iblis saya takut, kita berani banget. Iblis punya rasa takut dengan neraka, sehingga satu masa di masa Nabi Musa alaihissalam, iblis pernah ngindik, tahu ngindik ya? Datang sembunyi-sembunyi kepada Nabi Musa. Kemudian dia deketin dan dia ngomong sama Nabi Musa. Apa kata iblis? Ya Musa, ya Nabi Allah, anta Rasulullah wa anta kalimullah.
Musa, bukankah engkau seorang Rasul? Engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah Kalimullah, engkau bisa berbicara langsung kepada Allah. Karena Nabi Musa dapat julukan Kalimullah, dia bisa ngomong langsung, bisa berdialog langsung sama Allah. Kata Nabi Musa, benar, ada apa? Aku mau minta tolong sama engkau Musa. Kalau memang engkau bisa bicara, tolong sampaikan salamku kepada Allah Rabbul Alamin. Sampaikan salamku kepada Allah. Apa yang perlu aku sampaikan? Tolong sampaikan Musa, kira-kira saya ini, iblis ini, masih ada kesempatan gak masuk surga lagi. Begitu. Karena dia takut sama. Coba tolong tanyain sama Allah, apakah saya masih ada kesempatan lagi atau tidak masuk ke dalam surga? Oh gitu. Kenapa? Ente takut? Ya begitulah kira-kira katanya. Akhirnya Nabi Musa pun berdialog dengan Allah, kemudian disampaikan. Kata Allah, bisa. Makanya disampaikan itu. Ketika ketemu lagi sama Nabi Musa, Iblis nanya lagi. Apa kata Iblis? Gimana Musa udah sampai loh? Udah. Terus bisa. Alhamdulillah. Apa yang mesti saya lakukan? Apakah harus hafal Quran 30 juz? Apakah saya harus puasa 40 hari? Apakah saya harus tahajud? Ini enggak. Allah hanya kasih satu syaratnya. Jikalau engkau ingin kembali lagi ke surga, syaratnya satu. Apa? Sujud kepada Allah. Disuruh ngapain? Sujud lagi mana? Apa kata Iblis? Kalau itu syaratnya najis dan enggak ada. Dulu aja masih hidup saya nggak mau. Dulu aja waktu Nabi Adam masih hidup, saya disuruh sujud aja. Apalagi sekarang kata Iblis, nggak apa-apa dah, biarin dah, neraka dah. Karena apa? Karena apa? Jadi yang pertama yang melakukan sombong itu adalah Iblis. Dosa yang kedua, al-hirsu, rakus, serakah. Siapa nih yang pertama kali melakukan dosa ini? Yang pertama melakukan dosa ini, serakah ini, tamak, lobang ini adalah Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam yang pertama kali melakukan hal itu. Kenapa? Karena waktu itu Allah sudah perintahkan la taqrabus sajarah, jangan kamu deketin itu pohon. Pohon apa? Khuldi. Jangan kamu dekatkan itu pohon. Allah larang, jangan lagi naik pohon, deketin aja. Jangan. Tapi karena ada sifat hirsu, serakah, tamak, dia pengen juga tuh ngerasain buah khuldi. Yang artinya khuldi itu kekal. Khuldu kan maknanya kekal. Siapa yang bisa makan daripada buah khuldi itu, maka dia akan apa? Kekal selama-lamanya. Dia akan tinggal selama-lamanya. Nah, kerakusan ini, rasa tamak ini, itu menyelimuti diri Nabi Adam. Akhirnya dia lakukan bukan hanya mendekati pohon khuldi, tapi malah ngapain? Malah naik dan dia bertik dan dia makan. Karena ada sifat apanya? Serakah di sini, tamak. Nah, jadi dosa yang kedua, kata Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, beliau bilang adalah dosa yang kedua itu adalah tamak, serakah, dan itu dilakukan oleh Adam alaihissalam. Subhanallah. Yang ketiga, ada sifat dosa yang pertama juga terjadi pada masa itu adalah hasud, hasad, dengki, iri. Dan itu yang melakukan adalah pertama kali siapa? Qabil, putra daripada Adam. Jadi yang pertama kali melakukan sifat hasud itu ya itu dia, karena kedengkian. Kesel sama adiknya, lu dapet cakepan dikit. Akhirnya iri, karena iri lah itu. Makanya hasud
Kalau ada rasa dengki dalam diri kita, al-hasadu yakulul hasanat. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, semua amal-amal kebaikan yang kita kerjakan akan habis itu semua, rusak gara-gara punya sifat apa? Hasud, dengki, hilang Pak semua, nggak ada nilainya. Al-hasadu yakulul hasanat. Dan hasud itu akan menghabiskan, memakan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nol di hadapan Allah kalau punya sifat hasud. Saat hasud itu dia dengki. Kalau Mu'alim Zabihatana sudah bilang begini, hasud itu senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Segitu doang. Seneng kalau melihat orang susah, susah kalau melihat orang. Kalau itu ada di dalam diri kita, berarti ada penyakit apa? Hasud. Seneng melihat orang susah. Bang, abang udah denger Bang? Kenapa? Itu si pulang. Kenapa dia? Tadi keserempet mobil. Alhamdulillah. Gila. Tapi kesel kalau ada saudaranya dapat apa? Kebaikan, kesenangan. Nah kalau ada sifat ini, penyakitnya sini kuatnya itu penyakit-penyakit batin. Makanya ini yang paling berat. Jihad yang paling berat itu bukan perang Badar, tapi jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan apa? Iya, makanya dalam satu riwayat dikatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Saudara-saudara, kata Nabi, kita baru saja selesai perang yang besar, yakni perang yang kecil. Kita baru saja menyelesaikan perang yang kecil, maksudnya perang Badar. Dan kita akan masuk kepada perang yang besar. Sahabat nanya sama Nabi, menurut sahabat ini perang Badar bukan perang kecil, tapi perang yang besar, perang yang berat. Karena banyak sahabat-sahabat yang meninggal dunia akibat perang itu. Banyak harta yang terkorbankan dan lain sebagainya, sehingga mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayu jihadil akbar. Kalau engkau bilang perang Badar ini perang yang kecil, mana perang yang besar itu ya Rasulullah? Sementara menurut kami perang Badar ini perang yang apa? Yang besar, perang yang berat. Tapi engkau bilang ini perang yang kecil, mana perang yang besar itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, jihadul akbar, jihadun nafsi. Jihad yang paling besar itu adalah jihad mengendalikan hawa nafsu. Ini yang perlu kita tanami dalam diri kita. Kalau perang Badar, seberat-beratnya perang Badar, musuhnya kelihatan nggak? Kita lihat tuh musuhnya, bawa apa senjatanya, kita lihat perangnya di mana. Tapi kalau perang mengendalikan hawa nafsu, musuhnya tidak kelihatan, tapi justru ada di dalam diri kita. Ini yang kita perlu kehati-hatian dalam bernama. Nih ngaji, ini ibadah yang luar biasa. Makanya pantas kalau Imam Ghazali bilang ngaji ini namanya min a'dhamil ibadah. Di antara ibadah yang paling besar adalah menuntut ilmu. Ini ibadah yang paling besar. Kenapa demikian? Karena memang ada hadis Nabi, thalabul ilmi afdalu indallah minas shalah wasiyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu itu lebih utama di sisi Allah daripada sholat, daripada puasa, daripada haji, bahkan lebih utama daripada jihad. Menuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita lakukan, haji yang kita laksanakan,
semuanya tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan apa? Ilmu. Jadi ilmu ibadah yang luar biasa. Tapi ibadah yang besar ini dia tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan ada nilainya kita kalau seandainya ada penyakit hati di dalamnya, yaitu tidak ikhlas dalam pengajian. Andai kata saja dia tidak ikhlas, maka innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisan. Allah tidak akan menerima amal daripada seorang hamba kecuali amal itu dilakukan dengan apa? Ikhlas ini urusannya urusan yang zahir apa urusan yang batin? Dia urusan daripada hati atau bukan? Hati. Gak ada yang tahu ikhlas. Gak ada yang tahu kita. Nah disuruh kita untuk berbuat ikhlas. Segini banyaknya, saya gak tahu apakah ikhlas atau tidak. Antum juga gak tahu apakah ini saya ikhlas atau tidak. Ya, gak ada yang tahu. Karena itu urusannya urusan termasuk sombong, ujub, ria, kemudian hasud. Ini urusan apa? Urusan apa? Hati semua. Masya Allah, itu penyakit yang paling berat, yang perlu kita benahin banget dalam diri kita. Ujub, ya, ngebanggain diri dalam beribadah, nggak ngomong, nggak kagak nunjukin sama orang, cuma dalam hati doang. Kayaknya yang rajin banget di sini gua. Segitu doang tuh ujub. Kata Nabi 70 tahun amal ibadah kita kalau ada ujub rusak. Itu ujub belum apa? Ria, apalagi ria. Nah, jadi jauhin sifat hasud. Yang pertama melakukan sifat hasad atau hasud ini adalah anak daripada siapa? Nabi Adam yang bernama Qabil. Dia akan terus mendapatkannya. Karena awalan mansanal qatla. Karena dia adalah orang yang pertama kali melakukan perbuatan apa? Pembunuhan. Jadi setiap ada orang yang melakukan pembunuhan secara zalim dari sebab pembunuhan ada juga pembunuhan yang diperbolehkan. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Di mana? Pembunuhan dalam peperangan, fisabilillah. Ada pembunuhan di sini. Ada. Itu diperbolehkan. Ya. Ada pembunuhan karena hukum kisos. Itu pembunuhan juga. Itu diperbolehkan. Ya. Ada lagi pembunuhan hukum gantung dari kisos. Itu pembunuhan yang diperbolehkan. Tapi kalau pembunuhan nembak ajudan tidak boleh. Yes. Itu Masya Allah. Ya. Nah, jadi kembali kita di hadis ini dikabarkan kata Nabi, laisa min nafsin tuqtalu zulma illa kana ala ibni Adam al-awwali tiflun ya min damiha. Jadi tidak ada satu orang pun yang terbunuh dia dengan perbuatan zalim, dengan perbuatan penganiayaan, kecuali anak Adam, yaitu yang pertama adalah Qabil, pun dia juga menanggung daripada pembunuhan tersebut, dosa-dosanya terkena imbasnya. Kenapa dia? Li'annahu kana awwala man sanal qatla, karena bahwasanya adalah dia itu orang yang pertama melakukan daripada pembunuhan. Ya, Masya Allah. Artinya apa? Buat kita jangan, kalau kita mulai perbuatan kejahatan kemudian banyak yang ngikutin, semakin banyak orang yang melakukan kejahatan itu, maka semakin banyak kita dapat apa? Dapat dosa itu. Ya. Tapi sebaliknya, kalau dia melakukan kebaikan, sebanyak yang melakukan kebaikan, kita juga mendapatkan kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqi